Di dalam acara kelulusan SMA, kita diperlihatkan dengan sosok Ragavan, siswa pintar dan berprestasi dalam bidang komputer. Kemudian ia menemui seorang wanita. Wanita itu bernama Anjana. Ragavan membanggakan prestasinya dan memamerkan medali yang ia peroleh. Selain itu, ia juga berencana tinggal di Amerika, kemudian menikah dan menetap di sana. கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்ல கோல்ட் மெடல் கிடைச்சிருக்கு. வாவ். வாங்கி கல்யாணம் பண்ணி செட்டில் ஆயிடலாம்னு இருக்கேன். உன்னதான் கல்யாணமே பண்ணிக்கலாம்னு இருக்கேன். Namun sayangnya semua itu tidak membuat Anjana jatuh hati padanya, karena ia lebih memilih cowok berandalan seperti Rambo. எனக்கு ராம்பு தான் பிடிச்சிருக்கு. எனக்கு blonde hair தான் பிடிக்கும். Actually நீங்க ரெண்டு பேரும் அஞ்சனா அவன் 3 சப்ஜெக்ட்ல Actually எனக்கு பேட் பாய்ஸ் I'm sorry ராகவன். Kemudian temannya yang bernama Anbu memotivasi Ragavan agar tidak berkecil hati, karena masih banyak perempuan di luar sana selain Anjana yang bisa Ragavan temui di kuliahnya nanti. Ragavan bertanya-tanya tentang isi pikiran wanita yang ia kira bahwa mereka itu mendambakan sosok cowok baik dan berprestasi seperti dirinya. Namun ternyata dugaan itu salah, maka Ragavan pun terinspirasi untuk menjadi cowok nakal. Hal itu didukung juga oleh Anbu. Dan untuk mendukung perannya, Anbu menciptakan nama gaulnya untuk Ragavan dengan sebutan Dragon, yaitu nama yang diambil dari kata di Ragavan. Di masa kuliahnya, Ragavan sukses menjadi anak berandalan, bahkan mempunyai jabatan sebagai bosnya dari anak-anak berandal. Dan kini dia mempunyai kekasih yang satu frekuensi dengannya, ia bernama Kerti. Ragavan selalu ada untuk teman-temannya saat dibutuhkan, dan dia sangat pandai bertarung. Senjata spesialnya adalah tabung pemadam. Sampailah tiba di waktu apesnya, tabung pemadam yang ia lempar mengenai kaca mobil milik bapak kepala sekolah. Bapak kepala sekolah kemudian memberi peringatan kepada Ragavan dengan skors. Namun teman-temannya membela Ragavan karena khawatir akan masa depannya. Masalahnya, Ragavan telah nunggak 43 mata kuliah. Sungguh rekor buruk yang hanya bisa dimiliki oleh Ragavan. Pak kepala sekolah pun simpatik, kemudian mencabut peringatan skorsnya. Namun dengan syarat, Ragavan harus masuk kuliah 3 bulan tanpa absen. Namun Ragavan menolaknya, karena dia ingin membangun rekor baru dengan 48 mata kuliah tertunggak. Kemudian Ragavan berpaling pergi dengan gestur seperti meledek Pak kepala sekolah. Sikap Ragavan ini membuat sakit hati Pak kepala sekolah sampai tak bisa untuk melupakannya. Nama Ragavan kini menjadi legenda di kampus karena Pak kepala sekolah selalu memperkenalkan kisah Ragavan sebagai anak sembrono yang tidak patut ditiru di depan mahasiswa baru di kampus tersebut. Sebagian besar mahasiswa mengiyakan perkataan Pak kepala sekolah, namun juga ada beberapa mahasiswa yang justru terinspirasi oleh kisahnya. Kemudian kita beralih ke kehidupan Ragavan yang sekarang. Dia sangat menikmati masa nganggurnya, menghabiskan belasan batang rokok sendirian, membuang puntuk rokok sembarangan, dan menonton Netflix seharian di kamar kos sahabatnya. Dan jika waktu gajian tiba, teman-temannya harus terpaksa ikhlas patungan untuk ngasih duit ke Ragavan untuk membantu mengelabui orang tua Ragavan kalau putranya telah kerja. Namun pada akhirnya duit yang ia kasih ke orang tuanya akan Ragavan tarik lagi dengan alasan yang dibuat-buat. Sebelumnya teman-temannya sudah ngasih saran ke Ragavan, daripada terus-terusan menipu orang tua, alangkah baiknya Ragavan kerja beneran seperti teman-temannya. Akan tetapi Ragavan menolaknya karena nggak mau digaji kecil. Suatu hari Ragavan menemui Kerti untuk kencan di kedai kopi. Tak seperti biasanya, Kerti lebih nampak murung. Dia seperti menahan sesuatu yang ragu untuk diungkapkan. Dan ya, Kerti dijodohkan oleh orang tuanya. Namun Ragavan yang mendengarnya tak kaget dan biasa-biasa saja, karena sudah sangat sering Kerti mendapat lamaran penjodohan, namun tidak pernah ada yang berhasil. Namun kali ini Kerti mempertimbangkan lamaran si pria itu karena dinilai memenuhi standar bibit bebet dan bobotnya, tak seperti Ragavan yang pengangguran dan bermalas-malasan. Tentu dengan bertambahnya usia, pikiran Kerti sudah mulai terbuka dan dewasa, dan Ragavan kini sudah tak menarik lagi di mata Kerti. Ia menginginkan pasangan yang mempunyai pikiran matang dan masa depan yang cerah. ஹைட்டி விட பாக்குற எல்லாரும் பாக்குறாங்க ரொம்ப அசிங்கமா இருக்கு அசிங்கம் நீ தாண்டி அசிங்கம் அப்புறம் என்ன மைத்துக்கு இந்த அசிங்கத்தை
நான் தான் பின்னாடி இந்த மெச்சூரிட்டிக்கு வேற எதுவும் Setelah kejadian itu, pikiran Ragavan menjadi kosong, bahkan dia kesulitan untuk tidur. Dia pun mengalami kecelakaan saat berkendara karena terus-menerus memikirkan Kerti. Dokter yang menangani Ragavan memberi pesan untuk tidak memaksakan diri beraktivitas kalau badan sedang capek. Setidaknya badan harus diistirahatkan dan mata dipejamkan selama 10 menit. Dokter itu juga memotivasi Ragavan untuk lebih fokus mengejar kesuksesan daripada terus-menerus memikirkan seseorang yang bukan jodohnya. நீ என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாலும் அப்படி உங்களை நீங்களே அழிச்சுக்காம லைஃப்ல Ucapan dokter itu masih terngiang-ngiang di pikiran Ragavan. Ia ingin segera sukses secepat mungkin dan mendapat gaji besar. Dan temannya pun bilang bahwa itu tak mungkin. Karena kalau mau mendapat kerjaan bagus dan digaji besar, pastinya Ragavan harus menyelesaikan kuliahnya dulu untuk mendapat gelar. Suatu hari, Ragavan bersama teman-temannya kedatangan orang asing yang ingin join dengannya. Sebut saja dia si Bro. Dari penampilannya, si Bro adalah orang sukses yang bergelimang harta. Dia orangnya cukup asik dan dia mengajak Ragavan beserta semua anak tongkrongannya untuk mampir ke rumah si Bro. Karena si Bro rencananya malam ini akan mengadakan pesta kecil-kecilan. Singkat cerita, pesta itu dimulai. Semua anak-anak pada happy, namun Ragavan masih saja murung seperti biasanya. Kemudian si Bro pun menghampirinya dan menanyakan masalah apa yang dipikirkan Ragavan. Kemudian Ragavan menceritakan tentang kisah cintanya yang telah pupus, kekasih pujaan hatinya yang kini telah digondol oleh cowok yang lebih mapan darinya. Dan sekarang Ragavan sedang memikirkan cara untuk sukses, untuk membuktikan ke Kerti bahwa dirinya adalah cowok yang tidak pantas untuk dibuang. Namun sayangnya untuk memulai semua itu Ragavan harus kembali berkuliah dan melunasi semua tunggakannya supaya mendapat gelar yang diinginkan. Si Bro pun paham akan masalah Ragavan saat ini, karena si Bro rupanya sempat mengalami hal yang serupa, karena ternyata si Bro juga mempunyai 35 tunggakan mata kuliah. Lalu kemudian dia mendatangi seorang calo untuk dibuatkan ijazah palsu. Dan kini sekarang hidupnya berubah menjadi lebih baik seiring berjalannya waktu. Si Bro sebenarnya sadar betul apa yang dia lakukan ini salah. Namun dia memberi pembenaran lewat kata-kata bijak yang ia bikin sendiri, bahwa jika satu kesalahan itu bisa mengubah hidupmu menjadi lebih baik, maka kamu pantas untuk melakukannya. Kemudian di keesokan harinya Ragavan mengunjungi sebuah kantor calo lewat arahan dari si Bro. Di sini kemudian Ragavan diinterview dan dituntut untuk membayar sejumlah uang yang diinginkan oleh si calo tersebut. Tentunya untuk membuat ijazah palsu yang sangat mirip dengan aslinya butuh biaya yang sangat mahal. யூனிவர்சிட்டியில உன் பேர் போட்ட ஒரே ப்ராசஸ் இருக்கு பெரிய சம்பளத்தை ரெடி பண்ணிட்டு வாயா நெக்ஸ்ட் Maka Ragavan pun pulang ke rumah dan menemui kedua orang tuanya. Ragavan sangat memerlukan uang itu dan dia memberi alasan bahwa Ragavan telah diterima bekerja di suatu perusahaan dengan gaji yang sangat tinggi. Dan untuk keluar dari perusahaan lamanya yang telah terikat kontrak itu, maka Ragavan pun harus membayar uang penalti tersebut. Orang tuanya pun bingung lantaran uang yang harus dibayar sangatlah mahal. Namun mengingat Ragavan adalah anak sematawayang yang mereka sayangi, kemudian mereka dengan ikhlas hati menjual tanah miliknya. Singkat cerita, ijazahnya pun telah selesai dibuat. Dan sekarang kini Ragavan tengah diinterview untuk melamar di suatu perusahaan besar yang berbasis di Amerika. Perusahaan itu bernama Lateral View. Dan orang yang akan menginterview Ragavan langsung dia bernama Vale, selaku wakil presiden dari perusahaan tersebut. Di sini Ragavan dibantu menjawab semua pertanyaan dari Vale oleh salah satu pekerja di kantor calo itu. Dan artinya Ragavan harus benar-benar pandai dalam menyelaraskan semua ucapan dari pekerja calo itu. Develop the interface of your project. Yes. We're a US-based company. Vale terkesan dengan semua jawaban dari Ragavan dan kemudian ia menerima bekerja di perusahaannya. Ragavan bekerja dengan cukup baik, rajin dan juga disiplin. Karena dedikasi inilah kemudian perusahaan menaikkan gaji Ragavan. Kemudian Ragavan kini berubah sangat signifikan. Kini ia mampu mentraktir teman-temannya tanpa memusingkan besarnya uang yang dikeluarkan, menyicil rumah megah serta membeli mobil dengan cukup mudah.
Hal inilah yang membuat salah satu rekan kerja Ragavan merasa terkesima dan mengutarakan perasaan hatinya ke Ragavan. Namun Ragavan menolaknya secara halus dengan alasan ingin fokus untuk mengembangkan karirnya. Namun kemudian beberapa hari setelahnya, Ragavan akan dijodohkan orang tuanya kepada sosok gadis cantik putri dari pengusaha kaya raya. Dia bernama Palevi. பல்லவி ரெண்டாவது செல்லக்குட்டி Thank you, auntie. ஒரே பிடிக்கலையா நான் யூஎஸ்ல தான் செட்டில் ஆகலான்னு இருக்கேன். Kemudian di malam harinya mereka berdua berkencan. Ragavan sangat perhatian kepada Palevi dan ia juga terbuka untuk menceritakan mengenai masa lalunya. Hal inilah yang membuat Palevi nyaman dan yakin terhadap perasaannya bahwa Ragavan adalah sosok laki-laki yang tepat untuk menjadi pasangannya. Singkat cerita, hari esok pun tiba. Ragavan berangkat kerja seperti biasa dengan mobil mewahnya. Saat di lampu merah, dia merokok dan masih mengulang kebiasaan buruknya dengan membuang puntung rokok sembarangan. Puntung rokok itu tak sengaja mengenai kepala sekolah Ragavan dulu. Kemudian bapak kepala sekolah itu membuntuti Ragavan karena dia heran dengan penampilan Ragavan yang sekarang. Saat itu di kantor, Ragavan tengah ditunggu valet dan para karyawan untuk memberi ucapan selamat karena kini Ragavan akan dipromosikan menjadi manajer. Kepala sekolah yang tahu akan hal itu kemudian ia mengagetkan Ragavan. Dia mengancam Ragavan dengan akan membocorkan rahasianya kepada wakil perusahaan tersebut. Kemudian Ragavan pun memohon agar Pak Kepala Sekolah mau menjaga rahasianya karena apa yang Ragavan peroleh selama ini adalah wujud dari kerja kerasnya. Tentu saja sebagai Pak Kepala Sekolah yang baik hati, dia mau memaafkan Ragavan dan menjaga rahasianya, asalkan Ragavan harus melunasi tunggakan mata kuliahnya dulu dan kembali melanjutkan kuliahnya dari awal. Karena apa yang Ragavan peroleh saat ini tanpa dengan gelar ijazah itu sama saja melukai hati para mahasiswa yang benar-benar bersungguh-sungguh berjuang keras demi mendapatkan nilai yang bagus. கொஞ்சம் காலி உன் லைஃப் மாறி பேசுறடா உன் எல்லா பேப்பரையும் எனக்கு ஞாபகம் வருது சாய்ஸ் மேன் Kemudian Ragavan pun meminta izin atasannya untuk bekerja dari rumah. Dia beralasan bahwa dirinya akan segera menyiapkan acara pernikahan dan perlu banyak persiapan, sehingga akan merepotkan sekali kalau harus berangkat ke kantor. Beruntungnya Ragavan mempunyai atasan yang baik hati, sehingga permintaan Ragavan dapat disetujui. Singkat cerita, Ragavan menemui Pak Kepala Sekolah dan langsung melakoni hari pertama kuliahnya. Kehadiran Ragavan di kampus tersebut mengejutkan para mahasiswa yang tak menyangka bahwa sang legenda telah muncul kembali. Hari-hari di kuliahnya tersebut sangatlah berat karena Ragavan merahasiakan kuliahnya ini dari keluarga dan juga atasannya. Hal ini membuat Ragavan menjadi ekstra sibuk karena harus memikirkan masalah keluarga, kerjaan, dan kuliah secara bersamaan. Namun ternyata permasalahan bukan cuma itu saja, karena di kampus ini dia kedapati fans sejati yang meniru kelakuan buruk Ragavan. Dia bernama Kuti Dragon dan kelakuan Kuti benar-benar mengganggu Ragavan. லவ் பண்ணிப்போம் ரெண்டு நீ டென்ஷன் ஆகாத நீ காரணம் கிளியர் பண்ணலான்னு வந்தேன். Di keesokan harinya, kampus itu kedatangan dosen baru yang rupanya dia adalah Kerti, mantan kekasih Ragavan. Pikiran Ragavan pun semakin kacau. Lantas ia pun mempertanyakan hal ini kepada kepala sekolah. Kenapa Anda merekrut Kerti? Dan menurut Pak Kepala Sekolah, Kerti adalah orang yang baik dan dia lulus semua persyaratannya. Jadi tidak ada alasan untuk menolaknya mengajar di kampus ini. Ragavan pun muak dan ingin segera meninggalkan kampus tersebut. Namun tiba-tiba ia dikabarkan Anbu bahwa ternyata si bro kini telah diciduk polisi karena kasus pemalsuan ijazahnya telah terungkap dan berita penangkapannya telah diketahui oleh Vale, sehingga Vale juga akan mengusut semua karyawannya kalau ada karyawannya yang juga melakukan kecurangan yang sama. Ragavan pun panik dan tidak ada lagi pilihan untuknya untuk tidak kembali menyelesaikan kuliahnya.
Di suatu malam, Kerti menemui Ragavan. Dia meminta maaf karena telah mencapakan Ragavan dulu. Dan dia juga jujur kalau selama ini ia tak bisa melupakan Ragavan begitu saja. Lalu di sini Kerti ingin meyakinkan Ragavan untuk fokus dengan kuliahnya dan tak usah memikirkan Kerti dari kenangannya masa lalu. Selain itu, Kerti juga berjanji akan turut membantu Ragavan dalam menyelesaikan setiap materi mata kuliah. எனக்கு வேற வழி இல்லைன்னு தெரியும். Next 2 months. Setelah pertemuannya dengan Kerti semalam, perasaan hati Ragavan kini sudah legowo dan kembali akur seperti dulu. Ragavan benar-benar serius dalam menyelesaikan tugas mata kuliahnya dan Pak Kepala Sekolah pun tersenyum bangga. Di suatu hari di acara konser, Kerti dikerjain sama anak-anak dari kampus lain. Kuti yang melihatnya jelas tak terima karena Kerti adalah dosen kesayangannya. Lantas ia pun ribut dengan anak-anak itu, namun Kuti kewalahan dan meminta bantuan ke Ragavan. Semula Ragavan ogah melayaninya, namun salah satu dari anak itu rese dengan memukul Ragavan duluan. Mau gak mau Ragavan harus menidurkan anak-anak berandalan itu. Kuti pun terkesan dengan gaya Ragavan yang ternyata masih sama seperti dulu, dan Kuti berharap agar Ragavan balik seperti dulu lagi. Lalu Ragavan pun memberi nasihat ke Kuti bahwa jadi anak berandalan yang hobi berantem itu nggak ada gunanya. Cewek memang suka dengan cowok berandalan, namun itu hanya sekedar buat main-main. Untuk hal yang lebih serius, dia akan memilih cowok yang mapan, seperti halnya kisah cinta yang pernah dialami Ragavan dulu. Dan di sini Kuti pun kaget karena ternyata Kerti adalah mantan pacar Ragavan. Kuti pun tersadar, kemudian ia mengikuti jalan Ragavan yang benar dan bukan yang buruk. Frequency of signal processing. Hari demi hari pun berlalu dan ujian sekolah akan diselenggarakan pada esok hari. Ragavan belajar bersungguh-sungguh seperti biasanya, sampai-sampai ia lupa kalau hari ini adalah hari ulang tahunnya. Kerti datang menemui Ragavan memberinya kue ultah. Namun hal yang tak disangka datang secara mengejutkan, di mana saat itu Pallavi mengabarkan Ragavan bahwa ia telah tiba di bandara untuk segera menemui Ragavan. Ragavan pun panik, ia takut kalau rahasianya terbongkar, kalau sebenarnya selama ini dia tidak sedang di kota tempatnya kerja, melainkan di kota lain untuk menyelesaikan kuliahnya. Kemudian Ragavan pun buru-buru menemui Pallavi, karena Pallavi mengancam akan membatalkan acara pernikahannya kalau Ragavan tidak segera menemuinya. போல நான் வாழ்க்கையே போயிடும் கீர்த்தி. இந்த சிச்சுவேஷனுக்கு அத்திரம்ல சப்போர்ட்டா. Singkat waktu mereka pun bertemu. Kemudian Pallavi menceritakan kenangan masa lalu dengan mantannya dulu. Saat itu hubungan kandas karena pacar Pallavi sering suka berbohong. Dan sekarang Pallavi berharap kalau Ragavan harus jadi kekasih yang jujur dan jangan menyembunyikan apapun. Karena bulan belakangan ini sikap Ragavan sudah mulai berubah. Pallavi merasa kesepian karena Ragavan jarang memberinya kabar. Happy birthday. Singkat waktu, hari ujian pun tiba. Tidak ada masalah mengenai lembar soal yang diberikan. Ragavan mampu mengerjakannya dengan cukup mudah karena dia sudah belajar dengan sangat giat. Namun masalahnya terletak di fisik Ragavan. Ia merasa sangat kecapean karena Ragavan belum tidur semalaman. Dan tiba-tiba secara tanpa sadar Ragavan hilang kesadaran. Ia mulai tertidur di saat acara ujian itu sedang berlangsung. Setelah akhirnya Ragavan sadar, rupanya waktu ujiannya sudah habis. Ragavan pun panik karena ia belum sempat untuk menyelesaikannya. Ragavan pun benar-benar menyesal dan bersedih. Namun dia kembali membuat kesalahan dengan menyuruh orang bayaran untuk melakukan cara apapun supaya Ragavan bisa diterima lulus ujiannya itu. Di sini Ragavan benar-benar nggak tahu kalau cara yang diambil oleh orang suruhannya itu ternyata dengan menukar kertas jawaban milik Ragavan dengan mahasiswa lain. Semula berjalan dengan lancar. Ragavan mendapat gelar ijazah dan kantor juga sudah mengonfirmasi kalau Ragavan legal bersyarat dalam hal pendaftaran.
Semua urusan sudah selesai dan kini saatnya untuk memikirkan acara pernikahan. Namun, Ragavan mendengar kabar buruk terkait teman sekelas Ragavan yang berencana akan bunuh diri dikarenakan dia gagal dalam menyelesaikan salah satu mata kuliahnya. Ragavan pun turut prihatin dan akan segera menemui anak itu. Anak itu bernama Venkat. Dia tinggal di tempat kumuh dan bukanlah orang yang berada. Itu sebabnya Venkat berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan semua mata kuliahnya supaya mendapat gelar dan diterima di tempat kerja yang dia inginkan. Namun sayangnya usahanya gagal karena dia merasa dicurangi. Lembar jawaban ujian yang ia kumpulkan ternyata ditukar oleh orang lain sehingga harapannya diterima di perusahaan yang ia inginkan pun pupus. Karena perusahaan tersebut tak mau menerima calon pekerja yang punya riwayat gagal dalam menyelesaikan mata kuliahnya. Ragavan pun syok karena ternyata kertas jawaban milik Venkat ditukar dengan punyanya Ragavan. Kemudian Ragavan pergi dengan raut penyesalan. Saat itu acara pernikahan Ragavan sedang dilangsungkan. Seharusnya suasana hati Ragavan bahagia untuk hari ini, hari yang benar-benar Ragavan dambakan dari jauh-jauh hari. Namun pikiran Ragavan masih tertuju pada keadaan Venkat. Dia merasa sangat bersalah terhadap apa yang ia lakukan kepadanya, dan Ragavan merasa bahwa ia tak pantas untuk mendapatkan semua kebahagiaan ini, kebahagiaan di atas penderitaan orang lain. Lalu kemudian Ragavan pun membatalkan acara pernikahannya. Dan kemudian ia jujur kepada semuanya, kepada Pak Kepala Sekolah, kepada atasannya, dan juga pada orang tuanya, bahwa selama ini Ragavan telah menipu dan dia sadar bahwa kelakuannya ini telah merugikan banyak orang. Dia tidak ingin hidup dengan bayang-bayang rasa bersalah. Maka ia ungkapkan semua dosa yang ia perbuat selama ini, dan Ragavan kemudian menyerahkan diri ke kantor polisi, dan dia harus mendekam selama 6 bulan penjara dari kasus yang ia perbuat. Kemudian Venkat pun mendapat haknya kembali dengan kelulusan semua mata kuliahnya itu. Kini ia telah diterima bekerja di perusahaan yang ia inginkan. Dan sementara itu, semua kekayaan Ragavan kini telah lenyap. Orang tua Ragavan pun terpaksa numpang tinggal di rumah saudaranya. Namun meski begitu, ayah Ragavan selalu menerima Ragavan apa adanya. Dan dia juga memotivasi Ragavan untuk bangkit. Dia juga mengapresiasi sikap Ragavan karena telah jujur. Kini sekarang Ragavan bekerja sebagai kurir makanan, dan ia mengaku kalau ia bahagia dengan profesinya saat ini. Dia bahagia karena apa yang ia lakukan itu dilandasi dengan kejujuran, sehingga hatinya pun merasa jauh lebih tenang. Pak Kepala Sekolah pun memuji sikap Ragavan, begitu pula dengan putrinya, yang ternyata putri Pak Kepala Sekolah telah menaruh hati ke Ragavan, dan kemudian mereka pun akan segera dijodohkan. Kemenangan apapun yang kita terima jika dilandasi kecurangan, maka akan selamanya menghantui kita dengan rasa bersalah. Bersikaplah jujur dan jangan merugikan orang lain, maka orang lain pun akan menaruh rasa respek terhadap kita. Langkah pun menjadi merasa tenang dan kita akan merasa cukup. Kita akan merasa bersyukur terhadap apa yang kita terima dan apa yang kita jalankan.